Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melaksanakan taklimat sidang PMK, maksud kami bidang PMK untuk mewujudkan SDM unggul Indonesia Maju. Acara dihadiri oleh sejumlah menteri termasuk Menteri Sosial, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Sirena Graciela dan juru kamera Sartika Harahap dari Gambir, Jakarta Pusat. Sirena, bagaimana jalannya rangkaian acara taklimat bidang PMK ini untuk mendorong Indonesia maju dan juga SDM yang unggul? Ya, Cikal dan juga pemirsa, betul sekali bahwa saat ini acara taklimat bidang PMK dengan tema SDM Unggul Indonesia Maju masih terus berlangsung. Acara ini juga ikut dihadiri dengan sejumlah menteri untuk memaparkan capaian mereka selama tahun 2021 baik dari sisi kementerian maupun sisi kelembagaan. Tadi kami melihat bahwa sejumlah menteri pun ikut hadir seperti Menteri Sosial yaitu Tri Risma hari ini, kemudian ada Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri PPPA, Menko PMK, Kepala BPOM, hingga Kepala BNPB. Sedangkan untuk sejumlah kementerian maupun lembaga lainnya seperti Kemenpora, kemudian ada Kemendikbud, Kemendes PDTT, kemudian juga ada Kepala Badan dari Kemendes PDTT, kemudian dari Dirut BPJS Kesehatan dan juga Dirut BPJS Ketenagakerjaan yang juga hadir, dan juga sementara itu yang lain juga ada yang diwakili dari kementerian tersebut. Acara ini Cikal sudah berlangsung sejak pukul 10 pagi hari tadi dan hingga saat ini masih terus berlangsung, di mana mereka menunjukkan capaian-capaian mereka sepanjang tahun 2021. Jika dirangkum, Cikal, tadi kami mencatat bahwa sejumlah kementerian pun ikut memamerkan ataupun menunjukkan capaian mereka sepanjang 2021. Sementara untuk Kementerian Agama, begitu dapat kami informasikan, angka kerukunan umat beragamanya meningkat, di mana ini juga menjadi suatu pencapaian. Angka kerukunan umat beragama ini pada tahun sebelumnya justru sempat menurun begitu. Dan selain itu, untuk 7 program dari prioritas Kementerian Agama tercatat juga mayoritas dapat dicapai pada tahun ini, seperti diantaranya adalah revitalisasi asrama haji, kemudian revitalisasi layanan umroh, hingga proses penyuluhan agama. Sementara itu untuk Kementerian Kesehatan kami catat hingga saat ini masih berfokus kepada penanganan COVID-19 dan juga di tengah upaya untuk memulihkan ekonomi nasional dari pemerintah. Dan untuk Kementerian Kesehatan mencatat bahwa untuk tingkat testing dari COVID-19 ini meningkat, sementara untuk positivity rate-nya menurun. Dan untuk tes dengan menggunakan WGS atau Whole Genome Sequencing hingga saat ini tercatat hanya 12 lab ataupun 12 laboratorium saja yang bisa melakukan pemeriksaan terkait dengan varian COVID-19. Namun untuk tes dari jumlah sekuens dari tes COVID-19 ini semakin meningkat, dan juga untuk jumlah dosis terkait dengan vaksinasi COVID-19 yang disuntikan pada tahun ini juga meningkat jauh dan juga cukup signifikan dibandingkan awal-awal tahun ini. Dan dari Kementerian Kesehatan juga mencatat bahwa salah satu pencapaiannya adalah pada saat lonjakan kasus COVID-19 di pertengahan tahun dari 2021, di mana Kementerian Kesehatan mencatatkan mereka melakukan kerjasama terhadap 11 startup medicine untuk melakukan layanan telemedicine, termasuk juga untuk mengirimkan obat COVID-19 pada pertengahan tahun 2021 yang lalu. Dan untuk Menteri Sosial tercatat tadi kami mencatat salah satu highlight yang cukup kuat begitu, di mana untuk tahun 2021 ini tercatat untuk angka kemiskinan lebih menurun per Maret 2021 yang lalu dibandingkan dengan tahun 2020 kemarin. Sedangkan untuk penyaluran dana bantuan sosial dari PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional ini, dari anggaran yang ada 101 triliun dapat merealisasikan sebesar 99 triliun atau sebanyak 97% hingga bulan Desember ini. Sementara untuk Menteri PPPA, yaitu kami mencatat bahwa indeks pemberdayaan gender Indonesia
juga semakin meningkat, dan juga hingga saat ini dari Menteri PPPA tetap berfokus kepada hotline SAPA, yaitu Sahabat Perempuan dan Anak, dengan nomor hotline 129, di mana ini juga sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan banyaknya ataupun maraknya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan pada akhir-akhir ini. Cikal. Sirena, lalu apa pesan khusus yang disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi? Ya, Cikal, tentunya sebelum masing-masing kementerian dan lembaga juga ikut memaparkan bagaimana capaian mereka di tahun 2021 ini, dari Menko PMK yaitu Muhadjir Effendi ikut memberikan sebuah pesan, di mana Menko PMK berpesan agar tidak lengah begitu, apalagi hingga saat ini pandemi COVID-19 masih terus berlangsung, dan juga tetap mengarahkan untuk kementerian ataupun lembaga terus melakukan koordinasi untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan apa yang diarahkan kepada Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dan berikut ini adalah pesan dari Muhadjir Effendi selaku Menko PMK kepada kementerian dan lembaga terkait. Rekan wartawan, ini adalah merupakan platform dari Kemenko PMK yang kita sebut sebagai Human Development Cycle, jadi siklus pembangunan manusia Indonesia, yang ini kita harapkan nanti akan menjadi kesepakatan bersama, dan kita mulai dari yang hijau muda yang paling kanan. Ini adalah tahap prenatal. Prenatal ini yang berkaitan dengan masalah yang sangat mendasar sekarang ini adalah masalah stunting. Kemudian yang hijau muda ini adalah saat anak usia dini. Dan yang ungu muda ini adalah tahap pendidikan dasar atau basic education. Kemudian yang ungu setengah muda ini adalah pada tahap SMP dan MTS. Ini masih tahap pendidikan dasar juga. Kemudian yang ungu tua adalah tahap untuk mempersiapkan masuk menjadi sumber daya manusia. Sebagai sebuah kementerian di bawah Kabinet Indonesia Maju, tentunya Kemenko PMK memegang peranan penting bagi kementerian-kementerian lainnya juga, di mana perlunya koordinasi, kemudian sinkronisasi dan juga pengendalian antar lintas kementerian juga diperlukan untuk mencapai visi dan misi yang sudah tercantum begitu dan juga sudah dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, di mana PMK ini membawahi 7 kementerian yang ada. Cikal. Baik Sirena, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari Sirena Graciela dan juru kamera Sartika Rahab dari Gambir, Jakarta Pusat.